Oke, sudah ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Eh, Baik, kita Pak, baik. kita lanjut lagi untuk materi DNS ya. Jadi jadi misalkan di kalau misalkan di dalam DNS rekursornya ini tidak terdapat eh, domain yang di request oleh klien, maka dia akan melakukan request ke root level name server gitu, root level domain server. Nah, jadi nanti dia identifikasi ini domainnya apa? Oh, domainnya .com gitu kan. Berarti kalau .com berarti kita arahkan ke top level domain, ke TLD. TLD untuk domain.com gitu. Jadi beda halnya lagi, misalkan kalau kalau domainnya itu adalah medium.org. Nah, itu berarti root level server ini nanti akan mendirect ya, mengarahkan ke server untuk top level domain server untuk .org gitu kan. Ah, nah, ah, setelah dari .com, setelah diketahui domainnya .com, misalkan kalau di sana tidak ada, turun lagi ke second level domain server yaitu medium.com. Jadi di sini kita sudah dapat IP-nya. Nah, di sini kita sudah dapat IP publik dari domain medium.com. Nah, sehingga IP IP publik tadi selanjutnya nanti akan di cache ke dalam server, di cache di sisi DNS recursor ini gitu. Terus dikirim di klien juga nanti di cache itu. Di klien juga nanti akan di cache juga untuk IP publik tersebut, khususnya untuk situs medium.com gitu. Jadi untuk request yang kedua kalinya nggak perlu muter-muter lagi seperti ini, karena kita sudah mendapatkan alamat IP dari situs yang ingin kita akses gitu loh. Jadi nanti lebih akses kedua, ketiga kalinya nanti langsung direct gitu. Langsung direct ke IP public dari perangkat target gitu, dari server target tentunya ya. Nah, jadi eh, jenis-jenis catatan DNS gitu. Jadi beberapa informasi yang disimpan di dalam DNS itu antara lain adalah A-record ya, kemudian ada eh, CNAME ya, CNAME record, ada MX record, ada PTR record, NS record, SOA record, dan SRV record gitu kan. Ah, jadi saat kita melakukan konfigurasi daripada DNS, kita perlu memasukkan beberapa informasi. Jadi tidak semuanya sih, tidak harus semua gitu. Eh, jadi yang umumnya yang perlu kita masukkan itu antara lain A-record-nya gitu kan, alamat IP dari target ya, alamat IP dari server gitu kan. Umumnya di sini dia menggunakan jadi kalau A itu untuk alamat IP versi 4 dari komputer yang ingin kita gunakan DNS ya gitu. Jadi ada A record untuk IP versi 4, kemudian ada triple A, mohon maaf bukan triple A, general A ya, tapi nggak ada di sini ya. General A itu untuk IP versi 6, kemudian dan berbagai macam informasi yang lain gitu. Jadi mudahnya saya tinggal tunjukkan. Nah, saya pakai rumah web. Kalau saya sendiri biasa kalau beli domain itu lewat rumah web. Terus nanti tinggal saya pointing ke server saya gitu, ke server yang saya kelola. Saya coba login dulu gitu kan. Eh, saya sign in, sebentar, captcha pun valid. Nih. Jadi kita bisa lihat
domain itu, nanti pengaturan domain. Nah, ya, ini kita bisa lihat ada beberapa website yang saya kelola. Ini servernya di beda server, maksudnya apa namanya? Servernya itu ada di DigitalOcean gitu. Sedangkan rumah web di sini saya gunakan untuk pengelolaan domainnya doang gitu. Nah, domainnya pakai rumah web, pengelolaan domain pakai rumah web. Sedangkan servernya itu ada di DigitalOcean. Nah, kalau saya sendiri biasa pakai DigitalOcean. Jadi ada beberapa server cloud yang saya kelola itu ada di DigitalOcean. Jadi ini beda server. Jadi nanti dari rumah web ini nanti saya pointing domainnya ke server yang saya kelola gitu. Jadi seperti ini contoh konfigurasinya. Misalkan saya pakai Public Ultra lah gitu kan. Saya klik. Jadi kita bisa lihat pengaturannya, konfigurasinya di sini gitu. Di DNS Management. Nah, ini. Jadi di DNS Management nanti kita tinggal memasukkan informasi tadi itu. Nah, informasi seperti A record, CNAME record, MX record dan lain sebagainya. Jadi umumnya kalau saya sendiri itu pakai yang A record ya, CNAME ya. eh, Kemudian MX record. Jadi MX ini biasa menandakan bahwa ini adalah untuk eh, email ya, untuk layanan email gitu kan. Kalau A itu untuk IP versi 4-nya gitu. Kalau kalau AAA jadi AAA ada 4 A-nya itu untuk IP versi 6. Ini contohnya di sini ya. Jadi ini domain Public Ultra ID, kemudian servernya nanti mengarah ke 139.59.234.19 gitu. Ini. Jadi kita tinggal isi. Jadi otomatis domain Public Ultra ID ini nanti akan pointing ke server ini. Yang mana servernya itu ada di DigitalOcean ya. Jadi bisa saja sih, misalkan saya beli domainnya di rumah web, ya kemudian sewa hostingnya juga di rumah web juga bisa gitu. Tapi kalau saya sendiri biasa beli domainnya di lokal gitu. Untuk servernya saya biasa menggunakan server luar. Misalkan di DigitalOcean, di uh, Google Cloud dan lain sebagainya. Ya pertimbangannya karena kalau saya sendiri pertimbangannya karena saya butuh server yang selalu on gitu, real time gitu ya. Jadi dari penyedia DNS nanti kita tinggal pointing saja sudah, tinggal pointing langsung ke server eh, kita tinggal langsung pointing ke server yang kita kelola gitu. Mudahnya seperti itu sih, gampang deh cari cara ininya. Jadi misalkan kalau servernya ganti gitu, ya terus maksudnya servernya ganti, domainnya mau saya pindahkan ke server yang lain gitu ya, bisa. Berarti kan IP publiknya tinggal kita ganti di sini kan. Kita tinggal ganti IP publik dari kita ganti IP publik dari server yang nanti akan menggunakan domain yang kita telah buat tadi gitu kan. Jadi ilustrasinya seperti inilah ya. Contoh ilustrasinya nanti. Jadi misalkan ketika kita request lagi Public Ultra untuk yang kedua kalinya, oh alamat IP-nya berubah gitu kan. Ah, dia akan melakukan hal yang sama lagi seperti tadi. Dia akan ke second level domain server lagi di medium.com, kemudian dia tanya medium.com sekarang ini IP public yang terbarunya berapa gitu. Nah, gitu. Jadi itulah proses yang terjadi gitu. Jadi ini adalah informasi-informasi yang perlu kita masukkan di pengaturan DNS agar layanan kita itu bisa digunakan gitu. Ah, Nah, ini adalah beberapa softwarenya gitu. Ini adalah beberapa softwarenya yang bisa kalian gunakan untuk mengkonfigurasi DNS ya, domain name server. Misalkan teman-teman ingin bangun server DNS misalkan ya. Teman-teman ingin bangun server DNS, misalkan punya server, punya IP public, punya server, kemudian servernya itu mau dijadikan sebagai server DNS. Ya bisa. Berarti Anda tinggal nginstal
beberapa tools yang dibutuhkan gitu. Misalkan teman-teman bisa menggunakan daripada bin ya, Berkeley Internet Domain ya. Berkeley Internet Domain ini open source gitu. Jadi kalau di server di Linux kita kenal dengan bin 9 ya. Ada tools bin 9 itu bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi daripada DNS server gitu. Ini kemarin sudah ini ya. Jadi sebentar. Jadi misalkan saya pengen beli domain ya. Uh, jadi saya ini bebas sih teman-teman misalkan punya website gitu kan. Punya website. Terus uh, uh, punya misalkan contohnya gini. Saya login dulu. uh, Sebentar saya close dulu ya. Saya ini ada password soalnya. Jadi saya log dulu. Nah, saya coba login dulu di server Digital Ocean saya ya. Ah, jadi kebetulan saya mengelola beberapa website ya, ada eh, website-website yang saya kelola itu saya pakai servernya di Digital Ocean gitu. Saya share. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah, Pak, sudah. Nih, situ. Saya akses ini situs saya. Kebetulan saya kelola media online juga sih, namanya Public Sultra gitu kan. Nah jadi Public Sultra, jadi di Digital Ocean ini saya cuma sewa server doang. Ini IP publik dari server yang saya kelola. Ah, saya rasa teman-teman udah pada tahu lah ya cara kelola Linux kan. Ini kan saya pakai Debian ya. Untuk servernya saya pakai Debian, memorinya 1 GB, harddisknya 10 GB. Kemudian saya bisa ini internal, ini private IP-nya, ini adalah eh, public IP-nya ini. Jadi informasi IP-nya ini yang selanjutnya saya masukkan ke pengaturan DNS gitu di sini. Jadi saya beli dulu domain di publik di rumah web misalkan. Setelah saya beli domain di rumah web, ah, saya masuk ke pengaturan DNS. Saya tinggal memasukkan alamat IP dari server tadi gitu. Jadi kalau kita cocokkan ini ya 139.59.234.19. Nah, ini sama 139.59.234.19. Nah, ini adalah server saya yang di Digital Ocean, sedangkan domain saya itu di rumah web. Nah, jadi nanti pointingnya ke sini. Ada kita kenal dengan istilah pointing domain gitu. Kita pointing domainnya ke server yang berbeda tentunya ya. Ah, Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Ayo, silakan. Silakan ya sebelum Mahasiswa, silakan bertanya. ah, Supaya Bang. tambah menarik ke perkuliahan kita di sesi yang kedua ini. Apakah sudah paham dengan apa itu domain, apa itu server, kenapa Pak Zulkifli beli domainnya di lokal, sedangkan servernya dia sewa di luar, kenapa? Mungkin bisa itu ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Silakan. Kita yang inilah, yang teknis boleh lah. Kemarin kita sudah cukup banyak bahas teori kan. Jadi kita coba yang teknis-teknis dulu lah.
Atau ada juga yang kadang biasa beli misalkan jadi untuk penyedia hosting cukup banyak ya. Penyedia hosting di Indonesia cukup banyak. Kalau kalau mau latensinya rendah ya. Jadi enggak jadi tidak harus server dari luar negeri sih, enggak harus. Di server lokal juga bisa. Misalkan kita buat website terus visitornya itu kebanyakan dari Indonesia ya. Jadi kalau saya sendiri menyarankan Anda ambil server yang ada di Indonesia gitu, biar latensinya rendah. Karena kita tidak perlu ke luar negeri, kita tidak perlu akses server yang ada di luar negeri, cukup akses server yang ada di dalam internal di negara Indonesia itu sendiri, sehingga latensinya rendah. Tidak perlu melalui banyak router gitu kan. Paket kita nanti kan akan melalui banyak perangkat router gitu kan untuk bisa sampai ke server tujuan gitu. Nah, kalau servernya ada di Indonesia, paling router yang dilewati jumlahnya tidak banyak gitu. Jadi latensinya bisa lebih cepat. Nah, ini ada banyak di sini ya. Ada Niaga Hoster, ada Hostinger, ada SiteGround, ada Keyword, Exabit gitu kan. Ah, ah, cuman ya kadang ada kekurangan sih. Ada kekurangan juga dari penyedia hosting lokal ya. Kekurangannya itu tadi ketersediaan layanan kadang tidak begitu berbeda lah dengan server luar negeri ya yang pengelolaannya mungkin sudah profesional gitu ya. Jadi LSA apa service level agreementnya itu adapun dia mengalami gangguan servernya itu tidak sampai berjam-jam gitu ya. Paling 10 menit, 15 menit servernya up sehingga bisa lagi diakses gitu. Kalau kalau mau butuh layanan yang real time ya saya sarankan ambil server luar negeri gitu yang ketersediaan layanannya itu betul-betul terjamin gitu. Adapun gangguan ya bisa ditangani oleh mereka dengan cepat gitu. Tapi kalau mau yang latensinya rendah, cari servernya yang server lokal gitu. Karena kita nggak perlu keluar sampai ke server luar negeri. Ya, ya eh, kita cukup akses server yang ada di dalam Indonesia gitu. Sehingga latensinya bisa jauh lebih rendah ya. Tapi cuman kadang kekurangannya itu. Kalau terjadi gangguan ya klien kita nanti marah gitu karena lama gitu baru bisa tersedia lagi itu layanannya ya. Ya paling lama itu 2 jam 3 jam lah gitu. Tapi dulu saya pernah kejadian ya. Kebetulan saya kelola website dulu. Kalau nggak salah tahun lalu apa 2 tahun lalu lupa itu terjadi kebakaran di gedung cyber. Kebetulan website-website yang saya kelola itu di hosting di sana gitu. Jadi kebakaran gedung cyber layanannya itu tidak bisa diakses sampai 1 bulan karena recovery kan. Jadi banyak data yang hilang, banyak website yang tidak bisa di data-data yang hilang. Akhirnya apa namanya? Saya memutuskan pindah. Setelah layanannya sudah baik, saya memutuskan untuk pindah. Soalnya klien saya ini agak rewel sih. Dia butuh layanannya yang real time gitu. 15 menit down aja pasti nelpon mereka itu. Makanya saya mempertimbangkan untuk menggunakan server yang lebih real time lagi gitu. Ah, dan harapannya ya saya server pengelolaan server di Indonesia itu bisa lebih profesional lagi, bisa lebih dimaksimalkan lagi gitu. Sehingga bisa betul-betul menyediakan layanan yang bisa diakses selama 24 jam setiap harinya gitu tanpa ada gangguan gitu. Tapi apa namanya ya? Namanya layanan itu akan selalu berbenah ya sehingga nanti layanannya akan bisa lebih baik lagi gitu. Ah, jadi setelah teman-teman nanti beli domain, beli hosting itu pasti minta domain. Nah itu. Biasa kadang beli apa minta domainnya mau apa gitu kan ada. Bisa bisa nanti beli domainnya bisa misalkan di kita bisa beli domain gitu. Bisa domain. Misalkan mau apa gitu. Misalkan Zulkifli Said gitu kan.
cek domain. Nah, jadi nanti dia akan terhubung ke Pandi. Jadi rumah web ini nanti akan terhubung ke Pandi, pengelolaan domain ID, untuk dicek domain kita ini tersedia apa enggak gitu. Kalau tersedia berarti bisa kita beli. Kalau tidak tersedia, ini ada ah, domain untuk nama saya ada tuh. Misalkan kalau saya pengen beli untuk 1 tahun harganya 119.000 gitu. Beli, daftar. Nah, ini kemarin yang ditanya, Pak, kita beli domain sama pihak ketiga. Kira-kira datanya ke apa, privasi datanya gimana gitu. Ini kan ada privacy protection. Jadi kalau kita pakai privacy protection ini, data kita nanti tidak akan bisa dicari di WUIS gitu. Nggak akan ditahu siapa yang meregister dengan domain tersebut. Ah, lindungi privasi dan kelola kontak Anda sebagai pemilik domain ya. Jadi data kita sebagai si pemilik domain itu nanti tidak akan bisa di query di WUIS gitu. Di WUIS kemarin ya. Kemarin kan kita sudah sempat demo ya terkait penggunaan WUIS ini gitu kan. Kalau kalau pertimbangannya kerahasiaan kan. Cuman ya kalau memang perlu ya berarti kita harus menggunakan yang privacy gitu. Kalau nggak perlu ya kita ini tinggal checklist aja gitu. Misalkan kita tidak mempermasalahkan privasi kan. Gitu. Kemudian lanjut gitu kan. Ah, ah. Nah, ini ada pilihan mau beli domain saja atau mau dengan hosting gitu. Kalau mau beli domain ya domain doang. Untuk hostingnya, untuk servernya nanti misalkan ngambil di server, misalkan ngambil di tempat lain, misalkan di Digital Ocean, di jadi banyak ya. Ini uh, hosting, layanan hosting di luar negeri. Kalau tadi kan dalam negeri kan. Ini kalau layanan hosting yang di luar negeri ini banyak. Jadi ada ini ada Bluehost ya, ada SiteGround, InMotion Hosting. Jadi kalau saya ini ini oh, nih kita coba cari yang 10 lah. Uh, 15 hosting terbaik. Nih. A2 hosting bisa pakai Bluehost, bisa WPX, Hawk, Known, Namecheap, SiteGround, Hostinger. Tapi saya biasa pakai ini. Kok enggak ini ya. Oh, 10 layanan server ya. Nih. Ah, 10 penyedia VPS terbaik ya ini. HostGuard ini ya filter ya, ada filter, ada Digital Ocean banyak gitu. Jadi nanti kita beli domainnya di lokal, pointingnya ke luar negeri boleh. Jadi server kita ada di luar negeri, tapi domainnya ada di domain ID ya, di domain ID dan servernya ada di luar gitu. Dengan berbagai macam jenis pertimbangan gitu. Misalkan apa namanya? Kalau kita inginkan tadi ya, inginkan ketersediaan layanan yang real time atau service level agreement yang baik ya, server luar negeri saya rasa masih lebih baik gitu dari sisi pengelolaan ya tentunya. Gitu. Tapi kalau mau yang cepat kita bisa pakai server lokal gitu yang ada di Indonesia gitu, sehingga kita bisa meminimalisir latensi gitu, kita bisa menekan latensi dari traffic jaringan bandwidthnya gitu. Ah, ya sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Mungkin mahasiswanya masih malu-malu, Pak. Pak Sul, mungkin mahasiswanya masih malu-malu. Nah, eh, mungkin saya mewakili Ini mahasiswa mahasiswa
Oh, Iya, ini ya, Rizky Ahmad. Ini ada Rizky Ahmad ini buat ya. saya. Silakan, Izin silakan, silakan. bertanya, Pak. Ya, ya, ya. Nah, nama saya M. Fadlan, Pak, dari kelas Oh, C. oh ya, 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 Fadlan. Nah, secara umum hosting ada beberapa jenis kan, Pak. Contohnya shared hosting dan VPS hosting. Oke. Apa kelebihan antara dan kekurangan antara shared hosting dan VPS hosting tersebut, Pak? Oke, oke, bagus sekali pertanyaannya nih. Ah, kebetulan kita ketemu ini. Contohnya nih ada. Pas kita cari, ini ada contoh. Nih. Jadi saya langsung buka saja nih. Ah, ini. Oh, nggak bisa di ini ya. Ah, oh, source-nya dari Medium. Jadi mudahnya begini. Sebentar, saya cari. Mud- eh, Mudahnya shared hosting. eh itu sebenarnya ada VP, ada dedicate, ada shared, VPS dan dedicated ya. Shared versus VPS versus dedicated. Gini. Gini. Ini. Ini perbedaan dari ini nih. Yang saya carikan gambaran yang enak lah, yang ilustrasinya mudah dipahami. Gini. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Halo. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ah, jadi kalau kita pakai dedicated server, dedicated server, kita pakai satu server utuh gitu. Jadi kita pakai server utuh. Misalkan saya sewa server di Digital Ocean, misalkan saya ambil yang dedicated. Berarti yang saya gunakan itu satu server semuanya full. Semua resource yang ada di server itu saya gunakan secara sepenuhnya gitu. Misalkan servernya itu dia menggunakan spek Intel Xeon gitu kan. Eh, Prosesornya pakai Intel Xeon ya. Kemudian RAM-nya 8 giga ya. RAM-nya 8 giga, hard disk-nya 250 gigabyte gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dedicated server itu saya gunakan satu server secara utuh gitu loh. Itu untuk penggunaan dedicated server. Jadi kita sebagai pengguna tunggal, kita pengguna tunggal di dalam server itu gitu loh. Nah, beda halnya dengan VPS. Jadi VPS itu aslinya dari dedicated. VPS itu aslinya dari dedicated, tapi di dalam server itu kita bikin virtual machine, kita bikin mesin virtual. Sudah pernah belajar pakai Proxmox belum? Atau pakai VMXC pernah? Sudah pernah belajar Proxmox ya? Pakai Bikin mesin ini, Pak, VMware. VMware, bikin mesin virtual pernah ya? Ya, Bro. Kita bisa bikin jadi dari satu server kita bisa bikin jadi beberapa server gitu. Jadi kita bagi resource-nya, kita bagi sumber dayanya. Misalkan tadi contohnya kalau ini kan utuh gitu kan. Kalau kita bikin VM, resource yang kita punya tadi, misalkan RAM 8 giga itu kita bagi ke masing-masing VM yang sudah kita buat. Misalkan VM 1 kita kasih 4 giga gitu kan. VM 2 kita kasih 4 giga. Jadi masing-masing VM sekarang punya memori 4 giga. Dari yang tadinya 8 giga kan kita bagi jadi masing-masing 4 giga. Kemudian untuk hard disknya juga kita bagi. Misalkan yang tadinya 250 giga, sekarang masing-masing VM itu menggunakan 125 giga. Sehingga masing-masing VM ini nanti bisa digunakan oleh user yang berbeda-beda gitu. Paham ya sampai sini? Sampai di sini ini dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Dua ini. Paham, Pak. Oke. Terakhir itu shared hosting. Jadi shared hosting itu kita bisa bagi. Jadi server itu nanti akan digunakan rame-rame.
Ah, jadi misalkan partisi hard disknya 250 giga gitu kan. Kalau 250 giga misalkan 250 giga kalau saya bagi 5 berarti dapat berapa? 5 ya, 50 ya. Berarti masing-masing 50 gigabyte terus saya instalkan cPanel, kontrol panel sehingga server tadi itu bisa digunakan secara bersamaan. Shared kan berbagi gitu. Artinya berbagi server. Server itu bisa digunakan oleh pengguna yang banyak. Caranya ya kita partisi dulu, kemudian kita install cPanel gitu. Jadi akses pengguna nanti melalui kontrol panel. Setiap user nanti punya akses ke server melalui cPanel gitu. Dia punya resource. Misalkan masing-masing usernya nanti dikasih, oh kamu dapat 10 giga ya, kamu dapat 10 giga, 10 giga. Berarti kalau 250, berarti kita bisa dapat 25 pengguna di dalam server kita gitu. Jadi digunakan rame-rame kalau shared hosting. Ya cuman kekurangannya shared hosting ini suka down dia. Suka down. Kenapa? Karena banyak penggunanya gitu kan. Ini baru pengguna, belum visitor kan? Ini baru pengguna, belum visitor. Sehingga sehingga pertimbangannya ya, kalau saya pertimbangannya untuk di awal bikin website pakai shared hosting dulu. Kalau di sini tuh bayarnya per tahun, misalkan 500.000 untuk penggunaan 1 tahun gitu kan. Kalau website yang jarang diakses gitu kan, website untuk jangan yang gratisan juga lah, pakai yang shared hosting lah biar agak profesional sedikit lah gitu kan. Cuman kalau ternyata jumlah visitornya mulai bertambah, upgrade ke VPS hosting. Kalau jumlah penggunanya udah mulai banyak lagi, jangan pakai VPS, jangan pakai VM, upgrade pakai dedicated server gitu. Jadi memang betul-betul server fisik gitu yang digunakan. Memang sumber danyanya resource kita gunakan secara tunggal gitu. Tidak tidak berbagi resource gitu kan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin bisa dicontohin Bisa, dengan Pak. server yang disewa di luar negeri sama Pak Zulkifli tadi, Pak. Ya ya boleh boleh. Mengenai server jenis apa Pak Zulkifli pakai di server luar itu, apakah Oke. dedicated, VPS, atau shared hosting? Oke oke. Jadi ini saya perlihatkan dulu. Kalau yang di rumah web itu saya pakai shared hosting. Kalau yang di rumah web pakai pakai shared hosting saya. Tapi kalau yang di ini yang di Digital Ocean itu VPS. Ah, jadi bedanya gimana? Bedanya itu kalau VPS itu kita aksesnya langsung ke sistem operasinya gitu. Jadi mudahnya begini. Saya ada beberapa web ini. Ini VPS semua nih. Jadi kita bisa lihat. Saya ini. Ah, ini. Jadi saya perlihatkan contohnya ini. Ini VPS ini. Jadi saya bisa remote langsung sampai ke dalam sistem operasinya. Jadi cara remote-nya itu biasa kita pakai kita biasa pakai putih gitu. Kita lakukan remote lewat putih. Jadi kita cukup tahu alamat IP publiknya, kemudian kita lakukan remote lewat aplikasi semacam putih gitu. Saya nih pakai saya yang Kendari Kota sebentar. Jadi di sini ada beberapa server. Contohnya misalkan ini ya. Ini yang 512. Saya bisa copy. Saya bisa lakukan saya copy. Kemudian saya tinggal buka putih. Ah, saya tinggal buka putih. Putihnya enggak kelihatan ya? Tidak kelihatan, Pak. Oh, enggak kelihatan. Sebentar. Oke. Atau ini, atau ini. Saya share, saya, ah,
Kalau sekarang udah, ya, udah. Sudah kelihatan. Nah, ini. Nah, ini saya melakukan remote langsung ke ini ke VPS saya. Jadi umumnya ya kalau kita pakai VPS, kita remote, kita bisa lakukan remote langsung ke sistem operasinya. Saya oke. Ini VPS saya. Misalkan saya login. Nggak- bisa bisa dilihat tulisannya kayak ini. Kecil ya, tapi bisa ya. Bisa, Pak. Bisa, 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 Pak. bisa. Tapi kecil lah. Saya masukkan password. Eh, Sebentar, saya lupa passwordnya. Sebentar. Ini udah. Ini VP, ini VPS ini. Ini kelihatan ini. Memorinya yang terpakai baru 23%. Eh, Terus kemudian eh, jadi total 800 giga ini. Ini penyimpanan 800 giga tapi yang terpakai itu baru 3,7%. Pemakaian memori 23%. Ah, Kemudian jadi enaknya kalau VPS itu kita remote-nya ke sistem operasinya, ke OS-nya, ke lapisan operating systemnya gitu. Ah, jadi kita bisa masukkan perintah-perintah Linux di dalam gitu kan. Jadi website-website saya itu banyak tersimpan di dalam server ini. Berarti kan saya tinggal install web server. Misalkan kalau servernya ini saya fungsikan sebagai apa misalkan sebagai web server. Berarti kan saya harus install Apache kan. Saya lihat status ah, servisnya running. Ah, ah. Untuk websitenya ya kita bisa lihat biasa itu kalau Apache dia itu ada di direktori var www ya. Ada. Ini beberapa situs yang saya kelola gitu. Ada. Itu itu contohnya kalau kita menggunakan VPS ya. Jadi VPS kan itu virtual mesin. Kita bikin mesin virtual, kemudian kita install OS di dalamnya, baru kita remote, kita akses, terus kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bedanya kalau kita pakai seret, kalau seret itu ya aksesnya itu umumnya melalui suatu cPanel. Jadi contohnya di sini, ini beberapa, ini hosting. Ini saya pakai seret hosting. Misalkan saya buka salah satu ya. Ini saya buka salah satunya. Udah Ini. kelihatan, Pak. Oh, enggak kelihatan. Oh iya ya, sebentar sebentar. Saya ulang lagi sebentar. Saya ulang lagi. Sekarang udah udah ya Udah. nih. Ya, Ah, ya. jadi kalau seret seret hosting seperti ini. Ah, jadi saya beli domainnya di rumah web, pakai hostingnya rumah web juga. Tapi ini untuk situs-situs yang jarang diakses itu. Kalau situs yang banyak trafficnya, saya biasa pakai VPS. Ini.
Saya langsung login ke panelnya. Jadi kalau kita berlangganan shared hosting, umumnya kita dikasih akses ke cPanel gitu. Jadi sudah dibagi sama dia, udah dipartisi. Kita bisa lihat speknya. Ah, ah, kita bisa lihat speknya di sini kan. Oh, tapi ini saya pakai yang shared hosting tapi yang unlimited. Ini penggunaan saya coba pindah genre. Saya pakai yang ini, yang ini saja gitu. Saya pakai yang ini biar kelihatan speknya gitu kan. Jadi shared hosting ini speknya sangat terbatas sekali sih sebenarnya dia. Ya, speknya sangat terbatas sekali. Ini contohnya. Ini. Ah, jadi saya punya ukuran cuman 1 GB. Penyimpanannya cuman 1 GB. Data apa yang mau disimpan ini? Cuman 1 GB doang ini penyimpanannya. Dan yang terpakai sekarang sudah 800 mega. Berarti masih ada kurang lebih sekitar 100 mega lagi sisanya kan. Baru dia full. Ini set hosting ini. Terus kemudian memori 512. Jadi sangat terbatas dia. Jadi kalau shared hosting yang kita operasikan melalui di sini, kita tidak punya akses ke sistem operasinya, tapi kita aksesnya melalui cPanel, control panel manager ini. Jadi kalau mau yang bisnis hosting, harus punya lisensi cPanel gitu. Kalau yang mau buat bisnis hosting gitu kan, hosting website ya, Anda harus punya cPanel. Biar nanti melalui cPanel ini kita yang berlangganan di hosting kita tinggal kasih akses ke cPanel gitu kan. Jadi kita yang pegang dari sisi OS-nya, aksesnya itu sama kita sebagai administrator. Sedangkan pengguna dia dapat akses ke cPanel-nya doang gitu kan. Jadi di sini dilakukan konfigurasi. Tapi keterbatasan dari cPanel ini dia sangat terbatas sekali gitu kan. Dan dalam satu server itu penggunanya bisa saja jumlahnya banyak gitu. Karena kan dipakai bersama gitu. Beda dengan VPS atau dedicated dipakai bersama, VPS dipakai bersama juga tapi dengan jumlah pengguna yang terbatas gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Ini contoh sebentar. Ini nih, ini contoh ilustrasi yang bagus menurut saya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan misalkan ketika suatu saat nanti kita pengen bikin website gitu. Ini bisa jadi pertimbangan. Ini. Ah, kalau kita pakai kalau kita pakai Serit dari sisi performa dia low. Kenapa dia low? Karena Serit hosting itu digunakan rame-rame. Ini belum termasuk traffic visitor ini. Ya. Kemudian dari sisi security, eh, kalau dari sisi security sih menurut saya relatif gitu, nggak ada jaminan sih. Kalau kalau saya, ini pendapat saya. Kalau ini kan pendapatnya Liquid Web ya, pendapatnya Liquid Web, Seret itu low, security-nya low. Kalau VPS itu security-nya high, dedicated itu security-nya very high. Kalau saya di sini saya tulis relatif. Relatif, 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 relatif. Kenapa? Karena bahkan kita pakai yang cloud pun tetap ada potensi website kita bisa diretas gitu. Mau yang shared hosting, mau yang VPS. Itu dari sisi security relatif ya, tergantung bagaimana dari sisi konfigurasi kita sebagai pengguna. Kalau konfigurasi kita secure ya layanan kita secure. Tapi kalau konfigurasi kita tidak secure ya artinya ada potensi juga gitu. Ah, Tapi seret ya, kalau seret menurut saya memang paling rawan. Kenapa? Karena server itu digunakan oleh orang yang banyak gitu. Antisipasinya kalau ada salah satu user yang kena hack, kena retas,
bisa saja berdampak juga pada user yang lain yang ada di dalam server itu kan. Gitu. Jadi kalau idealnya ya security itu mau di shared hosting, mau di VPS hosting, mau di dedicated atau di cloud memang harus di tuning gitu. Security-nya memang harus diimplementasi dengan baik. Nah, kemudian shared hosting dari sisi konfigurasi dia sangat terbatas gitu. Kenapa? Karena kita cuma melakukan konfigurasi dari lapisan cPanel. Ya. Kita hanya konfigurasi di lapisan cPanelnya doang. Kita tidak bisa mengkonfigurasi sampai ke lapisan sistem operasi. Sedangkan di VPS bisa, mostly unrestricted ya. Ah, Bisa kita konfigurasi di lapisan sistem operasi, tapi tidak bisa sampai ke lapisan hardware gitu. Kenapa? Karena kan kita pakai virtual machine. Kalau dedicated bisa kita konfigurasi misalkan sampai ke lapisan hardwarenya. Karena kalau dedicated kita sewa server fisiknya, sewa juga server virtualnya. Jadi kalau di dedicated itu bebas, konfigurasi bebas. Mau di hardware, mau di lapisan hardware ya, atau mau di lapisan softwarenya. Kalau di lapisan hardwarenya misalkan dikonfigurasi dari sisi eh, BIOS-nya misalkan atau UEFI ya. Kalau sekarang kan firmware yang paling terbaru pakai UEFI misalkan. Mau dikonfigurasi sampai ke situ boleh. Karena kita punya akses sampai ke dedicated servernya gitu. Sampai ke hardware-nya gitu. Tapi ya kalau disewa ya tetap harus hati-hati gitu. Kalau memang punya sendiri ya terserah. Tapi kalau sewa biasa mereka nggak akan memberikan akses sampai ke sana gitu. Paling konfigurasi hanya di OS-nya. Tapi Anda pengguna tunggal di dalam hardware itu gitu loh. Kemudian kalau cloud sendiri ya mirip-mirip dengan VPS lah gitu. Uh, Kalau skalabilitas, kalau kita pakai cPanel ya skalabilitasnya terbatas sekali. Misalkan mau tambah memori, mau tambah RAM, mau tambah apapun itu ya agak susah gitu. Karena kita konfigurasinya hanya sampai di sebatas cPanel doang gitu. Kalau pengen menambah resource ya kita perlu request lagi ke ini ke pihak penyedia layanan hostingnya request lagi gitu. Beda halnya kalau VPS. Nah, kita bisa konfigurasi sesuka hati. Kita bisa bagi partisinya, kita bisa tambah resource-nya sesuai keinginan kita gitu kan. Nah, kemudian kalau dari sisi harga yang paling murah pakai shared hosting. Kalau shared hosting itu biayanya 1 tahun gitu. Misalkan sewa hosting, tadi kan lihat lah, tadi kan sudah sempat lihat gitu ya. Nih. Jadi ini sewa 1 tahun. Jadi saya ada website Sarana Mitra Sulawesi ini sewanya 1.680.000 selama 1 tahun ini. Berakhirnya 2024 tanggal 15 bulan 1. Terus ada juga Kendari Jual Beli ID itu 480.000 sewa hostingnya. Itu berakhirnya tanggal 4 bulan 5 2024. Nah ini murah dia karena bayar sewanya cuma setahun doang. Beda halnya misalkan kalau kita pakai VPS. Nah VPS ini mulai agak mahal ya. Dia sewanya udah bulanan. Jadi saya kena cas untuk satu VPS itu bisa sampai $5. Saya bisa kena sampai $5 ya. Jadi estimasi lah kalau 29 berarti saya punya 5 website yang saya kelola di dalam VPS itu, di dalam Digital Ocean ini. Ini sekarang tagihannya sudah $29. Jadi kalau standarnya dengan memori 5 ini ada harganya misalkan kalau apa namanya mau ini kan mau sewa gitu. Itu ada ininya biasa ya apa saya coba cari ini ada kalau yang basic satu virtual CPU memori 512 SSD 10 giga itu harganya $4 tiap bulan. Kalau yang RAM 1 giga kalau yang RAM 1 giga virtual CPU
satu virtual CPU SSD 10 giga bandwidth 1 tera itu $6. $6. Nah, ini bisa kelihatan harganya. Jadi dia ini udah bulanan kalau VPS. Dia udah mulai agak mahal ya. Karena apa namanya? Karena kita sewa resource ya. Karena kita sudah mulai sewa resource gitu. Ah, jadi dia agak mahal. Lebih mahal lagi dedicated. Dedicated mahal. Apalagi dedicatednya itu on premise. Artinya dedicated dan servernya kita kelola secara internal. Bikin data center. Wah, itu bikin data center itu biaya yang tidak sedikit. Bikin data center itu sewa listriknya, bayar listrik. Terus sewa gedung misalkan kalau bukan enggak tidak punya gedung sendiri ya. Misalkan kalau sewa gedung kita perlu sewa gedung, sewa listrik ya untuk bayar AC, untuk bayar kelistrikannya, untuk bayar koneksi internetnya, untuk bayar biaya pemeliharaannya dan lain sebagainya. Dedicated jauh lebih mahal. Dia bisa middle sampai high ya, ya. Middle sampai high. Mohon maaf high ya. Uh, uh, tapi kalau dedicatednya itu ada di cloud, ya biayanya juga bisa high sih. Bisa high. Tapi paling tidak pengelolaannya bisa di inilah, bisa lebih mudah lah karena servernya ada di cloud gitu, dikelola oleh orang lain gitu. Kita cuma gunakan resource aja dari server yang ada gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau kalau ada yang eh, masih dibingungkan, Kalau bank, Pak, servernya gimana? Bang, apa itu Pak? Bang ya? Iya, iya, Kalau bank, perbankan. ya kalau perbankan setahu saya dia pakai on premise Pak. Ada on premise juga ada cloud. Kalau terakhir yang saya training kemarin ada salah satu bank itu mereka pakai mulai migrasi ke cloud, Pak. Jadi ada beberapa layanannya yang ada di cloud, pakai Google Cloud dengan pertimbangan security dan lain sebagainya. Jadi ada layanan yang on premise dan ada yang di cloud. Jadi mereka sudah jarang ada yang pakai shared perbankan, nggak mungkin pakai shared hosting ya, nggak mungkin. Pasti pakai dedicated atau VPS atau mungkin menggunakan on premise gitu. Bisa bisa on premise atau mungkin on cloud gitu. Seperti itu Pak ya. Oke. Jadi ini contoh ilustrasi. Jadi saya suka cari contoh-contoh ilustrasi sih. Jadi karena IT itu agak abstrak, saya suka cari contoh ilustrasi gitu untuk memudahkan kita memahami gitu kan. Ini sebentar. Ini, ini. Ah, ini mudahnya ini. Kalau masih bingung juga, itu masih bingung juga coba lihat ini. Kalau shared hosting itu sama halnya kita punya gedung dan eh itu digunakan secara bersamaan gitu. Ada satu gedung digunakan rame-rame. Ah, jadi itu contohnya apartemen. Apartemen itu kan gedung ya, kemudian banyak kamar-kamar gitu kan. Banyak penggunanya lah gedung itulah istilahnya ya. Nah, itu kita sebut dengan seret. Nah, contohnya apartemen. Ya. Kalau kalau VPS ya, kalau VPS itu contohnya townhome ya. Eh, eh, jadi VPS itu contohnya misalkan di BTN gitu kan. Nah, jadi kalau seret kan kadang kita cuman pakai kamarnya doang ya. Kalau apartemen kan cuman kamar doang gitu. Kalau VPS itu sudah mulai agak luas. Kita bisa pakai dapurnya, kita bisa pakai ruang tamunya, ya. Tapi kalau dedicated itu semuanya kita bisa gunakan semuanya gitu. Jadi tidak ada batasan gitu. House dia kita own the house gitu. Kita gunakan utuh gitu kan. Ah,
Jadi kalau ya, jadi ini menjadi pertimbangan nantinya. Apakah kalau rata-rata ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau website-website statis gitu kan dengan jumlah pengunjung yang tidak banyak, ya paket shared hosting sudah cukup. Tapi kalau penggunanya banyak, itu harus mulai migrasi pakai VPS. Tapi kalau sistem informasi itu rata-rata langsung VPS. Kenapa? Karena pergerakan datanya cepat, pertumbuhan datanya banyak. Contohnya sistem informasi pengelolaan kependudukan, sistem informasi pengelolaan data mahasiswa, itu jarang ada yang pakai shared hosting itu. Kalau jumlah visitornya banyak down ya, berarti harus upgrade. Apalagi kalau sistem operasi itu kan dia generate data ya. Dia tidak hanya mengenerate traffic, tapi dia juga mengenerate data. Sehingga penggunaan VPS di sini menjadi pertimbangan. Kalau jumlah trafficnya lebih banyak lagi, berarti kita harus pakai dedicated gitu. Jadi inilah bedanya. Misalkan kalau ilustrasinya kalau apartemen kalau kita seret hosting itu kita naik sepeda gitu, naik naik motor lah gitu. Kalau seret kita naik motor. Kalau VPS kita naik mobil. Kalau dedicated kita naik truk yang kapasitas penyimpanannya bisa lebih banyak lagi dengan spek yang lebih kuat lagi tentunya. Seperti itu ya, Facebook teman-teman. pakai apa biasanya Pak? Wah, Facebook udah ada servernya Pak. Udah dedicated mereka pasti. Ada data centernya kok. Bukalapak, Tokopedia, Ya, data center Facebook. Kalau kalau dia data center bisa, kalau dia punya data center sudah pasti on premise gitu kan. On premise. Ah, on premise data center. Dia udah punya ini Pak. Udah punya data center sendiri dia. Ah, jadi ada, kalau saya lihat layanan-layanan sekarang sudah mulai, kalau kalau perusahaan-perusahaan unicorn ya, untuk setingkat unicorn itu mereka biasa punya data center sendiri sekarang. Mereka sudah mulai bangun data center sendiri. Ya, untuk inilah perusahaan-perusahaan unicorn gitu ya, ya seperti tadi ya apa Shopee ya, Tokopedia, Bukalapak gitu. Nggak mungkin, kalau menurut saya nggak mungkin sewa lah, pasti mereka punya server sendiri gitu. Apalagi jumlah trafficnya sangat banyak ya. Mungkin punya server sendiri, tapi mungkin masih campur dengan server orang lain misalkan. Tapi paling tidak mereka punya server fisik sendiri sih. Jadi kalau di Indonesia kan kita ada data data center ya, data apa gedung cyber ya, gedung cyber itu. Gedung cyber ini. Ini yang kemarin kebakaran, Pak. Ini yang gedung cyber kebakaran ya. Coba kita cari beritanya itu. Ada sepertinya. Itu layar itu ini ada, itu website saya sampai ini. Kejadiannya ini kapan saya lupa. Yang jelas sempat kebakaran lah, sampai layanan saya itu nggak bisa diakses, Pak. Website saya nggak bisa diakses selama 1 bulan. Mereka recovery. Jadi kebetulan pas dapat server itu yang jalur raknya, ya kan ini kan ada rak-rak ya di server ya. Dan server saya itu yang paling fatal itu. Ada satu rak yang memang apesnya habis dia. Eh, Kena kebakarannya parah gitu sampai banyak data-data yang nggak bisa di recovery karena ini fisiknya rusak gitu. Nah, jadi di sini ini banyak banyak server di sana campur-campur. Ada servernya ini Tokopedia, Rumah Web punya. Rumah Web juga hosting, Rumah Web juga simpan servernya di gedung cyber gitu. Jadi kebetulan saya hosting di Rumah Web dan servernya disimpan di gedung cyber, dan gedung cybernya kebakaran. Pas raknya itu raknya sih Rumah Web. Nah, sudah. Nah, gitu ceritanya gitu. Dan backupnya juga ada di dalam satu gedung itu. Nah, itu yang susah. Jadi backup itu ya idealnya memang harus di server yang berbeda gitu. Karena ketika terjadi kebakaran ya kita punya recovery di server yang lain. Nah, jadi gedung di apa data center gedung cyber ini dia tuh ini apa on premise ya.
On premise banyak banyak perusahaan-perusahaan yang menyimpan data centernya di sana gitu. Jadi apa data center yang bisa digunakan secara bersamaan, secara berkelompok gitu kan. Ini ada raknya, ini ada raknya perusahaan A, ada raknya perusahaan B, ada raknya perusahaan C gitu kan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sudah punya server sendiri. Mungkin belum punya data center, tapi server punya mungkin, tapi ditempatkan di gedung yang lain gitu. Misalkan di gedungnya gedung cyber gitu, atau di kalau kalau Google sudah pasti dia punya data center sendiri, punya server sendiri. Ah, kan ada Google Cloud ya. Google Cloud sekarang kan dia sudah mulai membangun servernya di berbagai wilayah yang ada di dunia ya. Ada di Asia ya, di Asia ada, di Jakarta ada, di Singapura sih ada. Mereka data center, mereka bikin data center dan punya banyak server di sana gitu. Ya, mungkin gitu ya. Oke, siap, sip. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dong kita discuss lah. Ah, jadi kebetulan ini ketemu sama praktisinya, saya bukakan ini informasinya semua. Gimana Pak Marsuki? Benar banget, Pak. Ayo, mahasiswa. Jadi kalau nggak bertanya rugi. Kalau sampai nggak bertanya rugi nanti mahasiswanya. Iya, ini praktisinya yang memang handal nih. Memang jago praktisinya. Makanya Ah, teman mahasiswa ah, dipersilakan untuk bertanya supaya langsung dijawab oleh ahlinya. ah. Ini saya juga kelola on premise Pak. Saya ada on premise juga dikelola. Ini di saya mungkin dokumentasi di Facebook sebentar. Saya coba cari dulu. Sepertinya saya pernah dokumentasi. Ini ada beberapa server saya di Kominfo. Ada kurang lebih 5-6 rak di sana. Ini kebetulan dengan kepala bidang, kepala ini. Ada server on premise juga itu. Kebetulan servernya itu saya yang kelola di sana di Kominfo itu. Sekarang ada 5 unit, ada 5 rak, 5 rak server. Ada server yang saya kelola di cloud, ada yang di on premise, ada yang di hosting. Tapi saya bagi sesuai dengan keperluan. Kalau yang jarang diakses, udah hosting doang. Yang sering diakses pakai VPS. Yang pengelolaan data kependudukan harus on premise karena pergerakan datanya besar. Nah, gitu. Jadi harus diklasifikasi biar sesuai dengan spek gitu. Oke, mungkin seperti itu Pak Hairan ya. Iya, Pak. Oke, 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 oke. Silakan teman-teman mahasiswa yang mengajukan pertanyaan, mumpung Pak Zulkiflinya sedang eh, siap dan lagi-lagi dan sedang on fire. Silakan Ah, ditanyakan dulu. Langsung dikasih contoh studi kasus ini. ah. Ini pesertanya semangat kalau materi security Pak, materi hacking. Iya, iya, iya. Ini Tinggal kan 2 pertemuan lagi, Pak. ya Tes. siap. Ya Ya, biar mungkin di semangat. Ya, ya. nanti ada lah, ada. Kita akan ada demo ke situ ya. Tapi tidak bisa kalau tidak paham fundamental agak susah. Makanya fundamental itu harus dipahami dulu, dikuasai dulu. Ini kan mahasiswa banyak yang obsesinya mau jadi hacker gitu kan. Gimana mau jadi hacker yang fundamental aja tidak paham gitu kan. Yang fundamental harus diperkuat dulu tentang DNS, tentang server, tentang apa service ya, subnetting, networking ya itu harus dipahami lah. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Cek 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 permisi Pak. Ada suaranya. Ya, ya, halo, ya kedengaran. Saya Rizky Ahmad Pak. Gini Pak, kan misalnya kita memberikan nama domain, kan misalnya ada .id, .com, gitu Pak. Misalnya kita pengen .com menggunakan domain .com. Berarti kita harus hostingnya dari Indonesia bisa atau dari luar negeri Pak? Bebas.
Itu kan cuma domain doang gitu. Hostingnya mau di luar negeri atau mau di Indonesia boleh. Jadi nggak harus bilang pakai .com, hostingnya harus luar negeri, nggak harus. Itu kan cuma nama doang. Yang dipilih itu mau di luar negeri atau dalam negeri ya servernya gitu. Ya pertimbangannya tadi kalau mau yang cepat ya pakai lokal karena latensi rendah. Kalau mau yang reliable real time ya pakai server luar gitu. Bukan berarti saya katakan server di Indonesia enggak real time, enggak reliable ya. Reliable, real time. Eh, cuman kalau yang mau betul-betul service level agreementnya itu baik ya, server luar negeri itu pengeluaran servernya masih lebih baik gitu. Gitu ya. Kalau dari sisi harga, Pak, biaya luar sama lokal, Kalau dari sisi biaya, luar sama lokal eh luar sih. Kalau menurut saya luar agak lebih murah. Karena kadang kita dapat di Indonesia reseller juga sih. Dia ngambil cloud dari luar gitu kan. Ngaku-ngakunya punya server sendiri, tapi patokannya dolar, tapi udah dinaikin harganya gitu. reseller ya. Ada juga reseller hosting juga ada gitu kan. Kalau harga sih relatif sih menurut saya. Kalau harga relatif lah. Yang paling penting menurut saya itu performa. Heeh. Apalagi layanan kita dituntut untuk on 24 jam selain hari kiamat. Wah itu harus ini. Ada gangguan sedikit itu harus bangun kaget itu tengah malam. Konflik lagi gitu. Ah itu. Iya, Pak, risiko. Oke. Ya silakan. Atau mau share-share pengalaman juga boleh. Jadi saya pernah jadi IT support, pernah jadi IT support, pernah juga di networking, pernah di infra, pernah. Terakhir sekarang saya di cyber security. Programmer juga pernah jadi programmer, tapi tidak lama. Ah, sekarang fokus ke security, infrastruktur, networking gitu. Silakan teman-teman mungkin ada pertanyaan atau share pengalaman boleh. Pak Sul kenal dengan Pak Dodi Firmansyah? Dodi Firmansyah. Empat. Oh ya, sepertinya beliau cyber security ya, Ya. yang ada channel YouTube-nya itu ya. Ya, tahu lah, tahu. Kalau kenal enggak, tapi kalau tahu tahu sih. Ya, ya. Oke. Gimana teman-teman mungkin ada pertanyaan? Apakah teman-teman sudah subscribe channel YouTube saya? Ayo, Minta kalau tolong ya. mau. Silakan di subscribe dulu lah ya. Sebelum kita usai materi ya malam hari ini, mungkin bisa di subscribe dulu channel YouTube. Jadi seharusnya setelah sesi pelatihan ini jumlah subscriber saya bertambah ini. Nah, ini ada 590 ya. Jadi nanti teman-teman coba inilah apa kalau yang mau mempelajari terkait konfigurasi DNS, mau mempelajari tentang networking, mau mempelajari tentang security, IoT dan lain sebagainya nanti bisa dicari-carilah di channel YouTube saya nanti di situ. Nah, jadi jadi langsung aja ditulis Zulkifli Said gitu, Zulkifli Said. Nah, sudah nggak ada lagi yang lain itu paling cuma saya doang itu. Udah langsung di subscribe gitu dan di Ya. checklist ininya. Jadi saya bikin channel ini ya memang murni buat apa namanya berbagi ilmu. Jadi enggak saya monetize itu, enggak saya iklankan. Kalau nonton video saya pasti enggak ada iklannya karena memang saya niatkan untuk berbagi ilmu. Kalau ada iklannya bukan dari saya, berarti dari pihak YouTube-nya itu.
Siap. Oke ya. Ya, Oke, jadi Pak. silakan nanti di subscribe, dinonton untuk memperluas wawasan dan pemahaman teman-teman lah tentang materi ya, jaringan dan lain sebagainya. Oke Pak Marsuki, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya untuk di malam Oke. hari ini. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Zulkifli untuk teman-teman mahasiswa. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Pak Zulkifli karena beliau sudah banyak sekali mengupload video mengenai jaringan dan cyber security dan IoT. Nanti mungkin teman-teman bisa menjadikan referensi video yang ada di channel YouTube-nya Pak Zulkifli karena eh, kalian nanti setelah selesai kuliah di baik itu kampus Universitas Diponegoro dan kampus yang lain, Anda harus punya skill. Skill apa yang dikuasai, yang dimiliki ya skill sesuai dengan kompetensi yang diambil. Misalnya di Bumi Gora ada kompetensi jaringan, ada kompetensi pemrograman, dan ada kompetensi multimedia. Dan saya yakin teman-teman yang mengikuti mata kuliah eh, manajemen jaringan ini pasti sudah mengambil konsentrasinya ya di jaringan. Nanti mau fokus pada keamanannya kah atau mau fokus kepada apa namanya eh, selain keamanan mau fokus pada konfigurasi dan yang lain-lain bisa teman-teman bisa tonton di channel YouTube-nya Pak Sugeng. Saya sudah subscribe dan sudah mencentang tombol loncengnya itu supaya setiap video terbaru ada notif ke kita. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya minta untuk meng-on-kan kamera buat dokumentasi kalau teman-teman sudah mengikuti mata kuliah dengan praktisi pada pertemuan kedua. Dan jangan lupa tinggal 2 pertemuan lagi. Nah, di 2 pertemuan ini materinya sangat menarik. Bisa langsung studi kasus, bisa langsung praktik, bisa langsung tanya-tanya mengenai materi yang tinggal 2 pertemuan lagi. Dan saya perlu tanyakan lagi Pak Zulkifli, apa yang harus dipersiapkan sama mahasiswa pada saat mengikuti 2 pertemuan kali ini? Apa yang harus disiapkan? Yang perlu dipersiapkan, saya rasa eh, laptop ya, komputer, terus kemudian nanti ada, nantilah besok saya jelaskan apa saja. Nanti kita akan bahas menyentuh sedikit dengan materi ethical hacking ya. Jadi nanti akan saya sampaikan di pertemuan besok lah. Jadi di pertemuan 3-4 nanti kita akan bahas security lah gitu. Dan untuk kebutuhannya nanti besok saya jelaskan apa saja gitu. Oke, baik. Teman-teman, tolong Ya, on-kan kameranya, saya mau mengambil gambar. Ya, ini yang di halaman 1. Maaf Pak, ada kameranya nih Pak. Pakai Oh iya, komputer soalnya. ini yang nggak pakai baju Oppo ini. Oppo CPH 2127. Pandai Wayan. Oh ya, ya. Ada Oke, siap. kameranya Pak. Oke, siap, siap. Ya, siap. Ini di halaman 1 ya. 1, 2, 3. Nah, berikutnya di halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti mata kuliah ini dari awal sampai akhir dan tinggal 2 pertemuan lagi ya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih banyak Pak Zulkifli. Saya akhiri dan bisa di live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke.